Gue cuma bisa mengingatkan dan meluruskan kalau itu bukan ajaran Islam, kalau itu tidak pernah ada di dunia ini, itu hanya sekedar sugesti doang. Kalau nggak mau ketemu, welcome gitu. Maunya dijawab lewat video doang, sedangkan gue pribadi nggak mau gitu kan, main drama atau jawab-jawaban lewat video. Karena kalau kita nggak dengerin Ustadz Adi Hidayat, itu juga menyatakan bahwa kalau memang ada perselisihan, ketemu, debat terbuka, ngobrol, bukan malah jawab-jawaban lewat video. Ini malah dia mintanya jawab-jawaban lewat video, kan nggak laki banget gitu loh. Kalau Ini adalah pernyataan Marcel ketika sore ini ngabuburit bersama. Tadi kita sudah menonton bagaimana Queenie dari Vietnam yang bukan muslim tapi belajar berpuasa, puasanya tidak sahur. Dan masih banyak lagi di TikTok orang bercerita tentang puasa Ramadan tahun 2024 ini. Minum air putih dulu, air mineral, terus kurma gitu. Jadi bukan berbukalah dengan yang manis. Sebenarnya berbukalah dengan yang manis, kata-kata itu bukan hadis guys. Kata-kata itu adalah iklan teh botol. Itu belum mau gue pin. You puasa? Ya puasa. Dari mana? Dan masih banyak lagi di TikTok orang bercerita tentang puasa Ramadan tahun 2024 ini. Dari mulai orang non-muslim seperti Queenie dari Vietnam itu walaupun belum bersahadat, ternyata puasanya tidak sahur, bisa dilihat di konten ini ya. Apa di channel ini pada konten yang berbeda. Nah, Queenie sedang puasa Ramadan pertama selama hidupnya tapi lupa tidak makan sahur. Aku bisa puasa. Aku tidur sampai jam 2. Aku tidur bangun. Aku live sampai aku no makan, no minum. Dah puasa lah. Aku puasa. Puasa Ramadan Queenie sebelum bersyahadat. Puasa tanpa makan sahur, tanpa taraweh, tapi Queenie sudah melakukan aturan baca bismillah dan aturan berhijab. Sementara Sisi dari Jawa Barat yang sudah muslim melakukan puasa Ramadannya seperti pada umumnya umat muslim di Jawa Barat. Ada taraweh yang gerakannya cepat seperti kegiatan berolahraga dengan gerak sampai berkeringat. Karena apa? Namanya juga baru proses belajar. Semua masih bisa dimaklumi, dan ada pula budaya ngabuburit gaya baru. Apa itu? Sore hari ngabuburitnya di TikTok, berbagi ilmu agama, walau kadang Cici Jiol ini, hijabnya sering dibuka pada saat keluar dari masjid. Ini adalah cara Queenie dan Cici Jiol belajar agama, dua wanita mulia yang sama-sama sedang menuju hari esok yang lebih baik, seperti Marcel Radival, yang berdakwah gaya baru. untuk pesulap merah, ngabuburitnya berbeda, yaitu mengklarifikasi bahwa perdukunan itu sebenarnya tidak ada di Indonesia yang benar. Dan diyakini tahun 2018 sampai saat ini, semua yang berusaha pembuktian ke gua, semuanya terbongkar rahasianya. Gitu. Boylang gimana bang, real kah? Nah ini kan nggak nonton channel YouTube gue, berarti bukan subscriber gue nih, Panglima Kumbang PMS nih berarti. Padahal gue sama Boylang udah pernah collab kan, udah pernah. Boylang mengakui semuanya bohongan dan sebenarnya dia pesulap. Semuanya itu hanya sekedar trik, semuanya hanya acting. Makanya di subscribe channel YouTube gua, dinyalain gambar loncengnya. Jadi ketika upload video baru setiap hari Selasa dan hari Jumat, kamu nggak ketinggalan. Padahal Boylang udah mengakui bahwa keistimewaan seperti keluar api dari tangan, keluar asap dari rambut, kemudian bisa menerbangkan benda, bisa memindahkan benda, semuanya itu hanya trik sulap saja. Dan itu tidak benar, tidak ada edukasinya. Begitu kira-kira menurut Marcel. Dan dia pun menantang, seperti kita sering dengar di media sosial, yang mengancam kepada Marcel akan memberikan sebuah ilmu magic dari jarak jauh, katakanlah ilmu santet begitu. Kemudian koar-koar menantang mengadakan pertemuan di mana, dan masih banyak lagi. Itu mengerikan sekali. Tetapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Marcel berikut ini,
oh ternyata mereka hanya koar-koar di media sosial begitu menurut Marcel Radipal tadi, atau pesulap merah. Nah, oleh sebab itu sebaiknya jangan ada tantang-menantang lah. Lebih baik kita beredukasi saja. Seperti Pak Bustomi ya, dia ternyata begitu familiar, begitu terbuka, bahkan mengundang Marcel berbicara bahwa dia itu pengusaha yang sukses, punya tempat wisata, punya industri, dan dia membuat konten seperti itu agar terkenal saja, agar viral dan memberikan edukasi. Begitu juga dengan tokoh-tokoh lain dibahas oleh Marcel. Ternyata semua paranormal yang ada di televisi, yang mengadakan pengobatan, yang mengadakan ilmu melawan para dukun dan masih banyak lagi. Semuanya sudah ditemui, ada yang bersahabat, ada yang pro dan kontra. Tapi rata-rata menurut Marcel yang sudah ditemui itu semuanya terbuka. Beda dengan Gus Samsudin yang menceburkan diri. Menurut versi Marcel, Gus Samsudin Janab itulah yang berani kontra dan tetap ia berambisi untuk memberikan keyakinan kepada para netizen bahwa ini adalah sungguhan. Dan kali ini di kepolisian sudah terbuka bahwa semuanya ini adalah hanya konten belaka. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Marcel Radipal berikut ini. Traktir makan sama dia, terus diajak ngobrol, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, terus dia bilang juga, aslinya mas saya nggak bisa sulap sel, si Ujang Bustomi ya, saya mah cuma pengen terkenal doang gitu, pengen naik doang, dikenal namanya gitu, dia bilang. Ya udah, kalau udah jujur gitu kan udah selesai. Terus pas di-upload di channel YouTube saya juga, dia bersedia tuh untuk main, terus juga untuk bercanda-bercanda, untuk ketawa Lalu bareng. bagaimana dengan Bahkan orang di yang channel masih YouTube ngotot bahwa kesaktian yang ditunjukkan mereka di YouTube itu beneran, seperti pengobatan lewat gerakan tenaga dalam, mantra-mantra dan semacamnya, bahkan mengaku bertemu Nabi dan Rasulullah? Dek nih lo ngobrol lah, gue gituin. Kebetulan deket gue, Kiprana Lewu juga deket sama gue. Makanya kalau Kiprana nggak terlalu mau jujur-jujuran sih. Dia pernah jujur-jujuran di acara TV doang, itu pun kepergok. Gue kaget juga tuh waktu itu diundang pagi-pagi ambil apa tuh ya. Bintang tamunya siapa aja? Kiprana, Roy Kiyoshi, pesulap merah. Anjir, 3 bersatu ini. Kasian gue sama Roy Kiyoshi sama Kiprananya gitu. Karena niat mereka cuma menghibur doang. Kiprana, apalagi Kiprana gue anggap sebagai senior magician senior guys. Dia pesulap lebih dulu daripada gue. Dia tuh kan generasi siapa ya dia masuknya ya? Generasi The Master Kiprana udah terkenal belum ya? Hah? Kiprana belum ya? Udah dah. Kiprana tuh udah nggak tahu ya, dia generasi siapa ya kalau Kiprana ya. Dia pesulap juga, dia pesulap cuma alirannya Bizer itu sulap yang seolah-olah berhubungan dengan goib, padahal ya sulap gitu. Kebetulan gue juga kenal sama pembuat acaranya Kiprana, itu juga kerjasama sama gue, jadi gue tahu semua rahasia Kiprana, dan Kiprana juga tahu semua rahasia gue. Kita kalau mau bongkar-bongkaran ya sesama pesulap bisa saling bongkar-bongkaran gitu. Tapi ya sesama pesulap mah kita ya udah tahulah, sama-sama hiburan. Channelnya Mamas Karyo, kamu buka deskripsi videonya, kamu scroll ke bawah, itu dia udah menuliskan judul hanya pemanis. Terus konten yang Anda lihat belum tentu benar. Konten yang Anda lihat hanya sekedar hiburan belaka. Dan semacamnya, dia udah menuliskan. Cuma masalahnya penonton dia ini kan literasinya rendah. Penontonnya Mamas Karyo ini kan rata-rata orang bodoh yang malas baca. Itu nggak dibaca tuh deskripsi videonya. Makanya ketika dia ngajakin gue, iya lu udah jujur di deskripsi video lu, tapi lu nggak pernah jujur tentang pembuktian lu palsu, ilmu-ilmu lu palsu, lu dukun berkedok agama. Gue selalu bilang kayak gitu ke dia. Terus gue bilang ke dia, kalau mau ngundang gue, syaratnya lu harus mengakui kebohongan lu semuanya di channel YouTube gue. Kalau nggak mau, berapapun duit yang lu mau bayar, gue nggak terima. Nah,
Dia lagi memikirkan hal tersebut. Kalau emang dia orang jujur, seharusnya dia mau nih. Nanti ada acara bulan April kalau nggak salah. Gue diundang ke Sumatera Utara ya. Dia lokasi di Sumatera Utara gitu. Kalau dia mau nih guys, gue jadi ke Sumatera Utara nanti. Kalau dia mau jadi fix, baru gue mau menerima undangan dia untuk ngisi acara di tempat dia. Berbagi santunan gitu, acaranya sih baik. Cuma kan kalau dia nggak mau mengakui tentang kontennya palsu, ini kan bahaya nanti. Malah banyak masyarakat yang terbodohi gitu. Jadi kita nunggu kabarnya si Karyo dulu. Semoga dia mau jujur di channel YouTube gua, mau jujur terang-terangan berapa orang bayaran dia, dibayarnya sekali acting gitu. Kalau kayak Udin kan dibayarnya 300.000, terus dikasih penginapan doang di Padepokan gitu. Penjelasan Marcel di TikTok ini juga bicara tentang tata cara buka puasa yang sesuai hadis Nabi, di samping menjawab pertanyaan netizen yang ada di ruang komentar. Banyak juga yang bertanya ke Marcel tentang paranormal Ningsih yang viral di YouTube dan televisi. Ada waktu lagi nanti gue lanjut live, kalau memang gue harus langsung berangkat ke Bandung. Karena nih abis buka puasa gue langsung berangkat ke Bandung nih nanti. Istirahat sejenak, minum kopi gitu paling, terus berangkat ke Bandung. Tapi kalau ada waktu santai lagi nanti gue live lagi loh kok, pasti. Papua udah jam 8, wih luar biasa ada orang Papua. Salam untuk teman-teman di Papua ya. Sehat terus dan bahagia terus. Udah jam 8, perbandingannya berarti 6, 7, 8, 9, 3 jam ya ke Papua ya, luar biasa. Mantap loh bang, pesulap jujur, iyalah. Karena kalau memang bisa jujur, kenapa harus bohong gitu? Kan gue pengen menunjukkan ada satu public figure, ada orang yang dikenal yang gak mau menerima settingan dan idealis, bukan mencari uang tapi untuk edukasi gitu. Pemburu, terima kasih banyak. Pemburu apa nih kak? Pemberi hadiah utama, wih luar biasa, masya Allah, di gift terus gue. Syukron, jazakallah khair. Supportnya nih luar biasa. Ningsih Tinampi gimana? Ningsih Tinampi nanti, karena dia di Surabaya guys. Di Surabaya gue udah kontak ke suaminya Ningsih Tinampi dan bersedia gue datangin. Ningsih Tinampi bersedia untuk menceritakan dasar pengetahuannya apa. Terus kenapa dia berbohong, pura-pura bisa ngelihat nabi, pura-pura bisa ngelihat malaikat. Nanti perlu dijadwalin, cuma kalau ke Surabaya gitu kan gak bisa sehari 2 hari guys. Perjalanannya aja udah berapa jam. Minimal harus ada jadwal kosong sekitar 4 hari sampai 5 hari tuh. Makanya aduh agak repot ngatur jadwalnya kalau ke luar kota. Tanpa ada job ke sana ya, tanpa ada jadwal ke sana. Kecuali memang sekalian pas ada jadwal ke Surabaya gitu. Tapi kalau sengaja ke Surabaya untuk nemuin Ningsih Tinampi doang, itu harus ngatur-ngatur lagi guys, ngatur-ngatur jadwal. Wih gile, gue dikasih bunga banyak banget nih sama pemburu. Pemburu apa sih kak nih? Kak Kancil Bogor, terima kasih banyak. Bang Samsudin kapan masuknya? Masuk apa maksudnya? Masuk penjara? Samsudin udah di penjara 3 minggu ini, udah kurang lebih 3 minggu dia ditahan. Dan tinggal nunggu sidang, nanti setelah sidang baru ditentukan penjaranya, ketentuannya berapa lama, baru deh dia masuk masa penjara. Di penjara sendiri kan? Diselamatin ogah, malah memilih untuk nyebur ke jurang. Ya udah, itu ibaratnya kayak gue cuma ngajakin bro ayo ke surga bro ayo lo jadi orang baik, dia malah nyeburin diri ke jurang gitu. Ya terima sendirilah. Semoga mendekam di penjara itu bisa membuat dia tobat gitu. Kan kita sebagai manusia cuma bisa mengingatkan kan. Kalau nggak diingetin nggak bisa, ya udah silahkan nyebur ke jurang. Toh di penjara juga mungkin butuh hiburan kan, tenaga dalaman. Pesulap hitam ini, pesulap merah mana? Ini baru selesai syuting guys. Tadi gue habis syuting, baru lepas wig, baru lepas kostum. Jadi ini lagi menunggu waktu berbuka puasa, makanya kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Capek bang? Iya capek, makanya kalau live gini jarang pakai kostum.
Kalau live lagi pakai kostum berarti gue lagi mau syuting atau baru banget selesai syuting dan nggak ada jadwal apa-apa lagi, baru gue pakai kostum. Tapi kalau udah nggak ada jadwal syuting lagi, selesai syuting, selesai kerja, lepas kostum udah. Live-nya gini aja biar kita ngobrolnya lebih santai, lebih kalem, lebih lebih asik, lebih apa ya bahasanya ya? Bahasa Pikipix apa ya? Lebih santuy, enjoy aman, lebih enjoy aman, yoi, lebih enjoy aman. Munaf, dikasih love gue DMK Jok, terima kasih banyak DMK Jok. Atau pemburu Kak juga terima kasih banyak pemburu Kak. Semoga rezekinya semua yang nge-support ilmu merah terus, rezekinya semoga dipermudah, semudah bernafas. Tanpa harus kamu mengucapkan amin atau mengucapkan amin sekalipun, gue sumpahin doa tersebut mulai berproses di hari ini sampai seterusnya. Sehingga kamu gak sadar, rezeki kamu dipermudah semudah bernafas.